Halo Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oke bro, jadi kali ini kita bakal ngebahas renovasi rumah tipe 60 meter persegi. Jadi ini tanah tipe 60 dan bangunannya udah 60 meter persegi karena kita udah renov full bangunan. Tapi di awalnya itu tipenya itu 60 dan bangunannya itu berapa ya? 45 kira-kira dari developer dari awalnya gitu. Jadi di sini konsepnya adalah kita pakai konsep desain home apartment. Jadi di home apartment itu adalah sebuah konsep desain yang mengaplikasikan layout desain apartemen menjadi layaknya rumah. Jadi rumah yang dimodel kayak apartemen gitu bro. Ya, untuk tipenya sendiri, rumah ini tipenya lebar 10 dikali 6. Jadi aneh ya, beda. Karena biasanya rata-rata tipe perumahan di Jabodetabek itu tipenya kan 60 itu lebar 6 kali 10. Tapi kalau di sini tuh kita beda bro. Jadi lebarnya 10 dikali panjangnya 6. Mungkin itu udah dari developernya sendiri di model seperti itu karena keterbatasan lahan. Nah, kita bakal videoin dari depan garasi sampai ke dalam-dalamnya. Oke. Oh iya, untuk konsep sendiri, jadi rumah ini itu kita bakal bangun dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, dan 1 juga garasi buat motor. Jadi motornya bisa muat sampai 3 unit gitu bro. Ada juga ruang keluarga, ruang TV, dan dan diusahakan seminimalis mungkin gitu. Jadi di awalnya itu sebelum kita membangun sebuah rumah, itu kita wajib banget punya desain 3D. Jadi di sini kita pakai Google SketchUp. Teman-teman bisa cari referensinya banyak di YouTube atau di situs yang lain, itu banyak banget konsep jadi cara belajar desain Google SketchUp yang baik dan benar. Jadi gampang banget lah itu. Bisa dipelajari secara cepat, gampang. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pakai Google SketchUp itu bakalan tahu hasil 3D-nya gimana. Nanti hasil jadi rumahnya gimana begitu. Dan tentunya saran saya sih harus menggunakan bahan-bahan material yang bagus karena kita kan renovasi juga pengen lama bro, pengen lama gitu loh ininya keawetannya tahan lama lah. Jadi harus bisa memakai bahan-bahan bangunan yang berkualitas lah. Jadi bisa tahan lama sampai 10 sampai 15 tahun begitu. Ntar juga di sini ada video before after. Jadi kemarin sebelum renovasi saya sempat video juga di before-nya kayak gimana, after-nya kayak gimana. Nah ini after-nya, ntar kita bakalan sidik satu-satu gimana hasilnya. Dan ini butuh pengerjaan sekitar 40-50 hari sama ahli bangunannya agar jadi seperti ini. Untuk masalah budget nanti kita di belakang diskusinya atau bisa tulis di kolom komentar gitu bro. Oke, nah ini sekedar beberapa bagian dari rumah ini. Memang kita modelnya semi apartemen ya. Jadi memang lahan terbatas, jadi kita maksimalkan semaksimal mungkin biar bisa berfungsi dengan layaknya rumah. Tapi apartemen. Jadi apartemen yang dimodel seperti rumah. Balik. Jadi rumah yang dimodel seperti apartemen. Inspirasinya dari mana? Jadi inspirasinya itu dari apartemen teman-teman saya di Jakarta. Jadi rata-rata apartemen di Jakarta itu kan ukurannya 21 meter persegi yang tipe studio sampai ukuran 45 meter persegi dengan ukuran standar dengan 2 kamar tidur. Jadi ini kita kemarin dapatnya kayak gitu bro. Nah kayak gini lah. Oke lanjut, kita bakalan ngevideoin dari depan dari garasi sampai nanti ke dalam-dalam gimana hasilnya. Thank you. Jadi buat teman-teman semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan semangat buat teman-teman yang bakalan berjuang atau lagi berjuang untuk mendapatkan rumah impiannya. Oke bro, semangat terus. Ikutin yuk. Thank you. Halo bro, oke jadi di sini saya bakalan ngejelasin tentang konsep renovasi rumah yang udah kita lakuin beberapa bulan yang lalu.
Jadi di sini rumah ini tuh gimana ya? Kalau nyebut rumah hancur sih nggak juga. Kalau nyebut rumah utuh juga nggak juga. Jadi ini kesannya rumah yang benar-benar udah wajib direnovasi ya. Jadi mau nggak mau ya kita perlu dana atau budget lebih buat ngerenov rumah ini. Nah di sini kita udah mulai renovasi sekitar 30%. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini kondisi awal perumahan waktu kita beli. Untuk konsep sendiri nanti kita bakalan jadiin home apartment. Jadi, rumah dengan ukuran 10 kali 6 ini ya 10 lebar dan 10 panjang dan 6 lebar. Jadi, ini ntar bakalan kita renov layaknya apartemen yang ada di kota-kota besar. Karena apa? Karena keterbatasan lahan, bro. Nah ini bisa dilihat teman-teman, beberapa bagian ntar ini bakal dirobohin. Nah ini ntar juga bagian ini kayaknya bagian dulu buat parkir motor. Ini bakalan kita hancurin juga. Bakalan ntar jadi garasi. Nah kanopinya udah dipasang. Karena kalau misalnya kita pasang belakangan itu bakalan ribet, bro. Jadi kita pasang dulu kanopinya dari bahan hollow dan spandex, lalu finishing dengan cat warna hitam di sini. Nah ini masih berantakan banget, jadi wajar lah ya. Nah itu kita juga instalasi untuk saluran pipanya. Jadi buat teman-teman yang mau renovasi itu penting banget di awal itu harus tentuin dulu instalasi listrik dan instalasi saluran pipa airnya, biar ntar kalau udah jadi itu nggak usah bongkar-bongkar lagi. Dan itu juga tergantung dari ahli bangunannya teman-teman. Kalau ahli bangunannya udah pengalamannya udah tinggi atau udah jam terbang tinggi, pasti ahli bangunannya bakalan saranin atau ngasih usul ke kita bagaimana jalur instalasi air dan instalasi listriknya yang baik dan benar. Dan pastinya kedepannya nanti untuk kita nempatin rumah 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu nggak bakalan ada masalah sama saluran airnya. Kan ntar juga jadi masalah, bro, kalau misalnya kita udah renov bagus, rapi, ternyata ada saluran air yang salah atau ada saluran air yang bocor alias rembes. Nah gitu deh. Nah ini kita di dalam udah coba bikin untuk dapur. Jadi kita bikin keramik di dinding juga biar nggak lembab. Jadi progres renovasi ini waktu saya videoin udah masuk 30% kira-kira. Nah itu, jadi di setiap dinding semua udah direnovasi. Udah dikasih keramik dinding. Tapi nggak full, itu kira-kira tingginya 120 cm. Untuk pemilihan keramik sendiri bisa selera tergantung selera teman-teman nanti bagaimana. Dan rumah ini nantinya bakal dirancang dengan konsep 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, 1 garasi buat motor, dan ruang keluarga atau ruang TV. Nah ini tampak kamar 1 masih berantakan. Jadi atapnya itu kita udah ganti full pakai gipsum biar asbesnya tahan lama. Terus dindingnya juga kita udah plester ulang, kita aci lagi biar ntar gak lembab dan gak retak-retak gitu. Jadi untuk renovasi ini kita mikirnya lumayan sulit, bro, daripada kita bikin dari awal. Karena dari developer kan kita nggak bisa komplain ya, bentuk, bahan, dan spesifikasinya emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, ya mau nggak mau kita renov lagi dan keluar budget lebih seperti itu. Ya nggak tahu sih, di mana-mana sekarang kalau misalnya kita beli rumah pasti renov, entah itu di bagian belakang, bagian depan, atau yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di developer yang kelasnya udah kayak Ciputra, kayak apa ya, pokoknya developer yang kelasnya tinggi itu udah nggak perlu renov lagi karena udah terjamin, karena ada kualitas, ada harga, bro. Nah ini kamar 2. Kita di kamar juga harus ngelapisin dindingnya pakai keramik biar nggak lembab.
selain buat nggak lembab, itu kita juga enak bro. Kalau kita mau bersihin itu, ntar juga apa ya, nggak ada kelupas apa ya, cat atau debu-debu yang ngelupas di tembok tuh turun kan biasanya. Nah makanya kita pakai keramik dinding. Kalau di kamar itu keramik dindingnya tingginya cuma 1 meter, beda sama yang di luar. Karena kalau yang di dalam kamar tuh kan kita pakai AC, jadi biar nggak terlalu lembab banget, jadi kita pakai keramik. Nah ini di bagian ruang keluarga atau ruang TV. Jadi semuanya di rumah ini itu atapnya atau plafonnya kita ganti semuanya bro, pakai gipsum. Terus dinding dalamnya juga semuanya udah diplaster ulang, dicat ulang, biar ntar nggak keropos atau nggak ngelupas atau nggak retak-retak. Nah ini untuk keramiknya sendiri juga semuanya dihancurin, keramik bawaannya juga dihancurin semua. Cuma di kamar aja yang sebagian nggak dihancurin dan dipertahanin. Kalau yang di luar semua kita pakai granit. Untuk dapur ini, dapurnya sempit alias dapur mini. Karena keterbatasan lahan, jadi kita harus mikir ekstra buat penataannya. Nah seperti itu. Itu ada tempat untuk gas LPG, terus saluran air, sama untuk kompor. Dan di atasnya ntar bakal dipasang lemari kitchen set buat naruh-naruh piring. Begitu. Untuk ukuran sendiri, dari lantai tingginya sekitar 80 cm. Kalau yang buat kompor itu kira-kira tingginya 60 cm. Nah, di sebelahnya langsung kita sambungin pakai kamar mandi. Kamar mandinya nggak terlalu gede banget, jadi ini ukurannya cuma 2 meter dikali 1,5. Ini kita ntar nggak pakai bak, jadi kita bikin bak air sendiri yang langsung di keramik. Kalau biasanya kan kita pakai timba sama shower ya. Kalau di sini kita pakai itu, pakai bak mandi langsung dari keramiknya, jadi nggak pakai timba. Terus klosetnya juga kloset tutup, tapi ada shower juga. Nah ini tampak depan, jadi teman-teman bisa lihat sebelum direnovasi itu hasilnya kayak gini. Dari developernya kayak gini. Jadi ini itu mau disebut bangunan utuh nggak juga, bangunan hancur nggak juga, jadi setengah-setengah gitu bro. Jadi mau nggak mau kita renovnya lumayan banyak. Kalau bisa dibilang sih 80% atau 90% lah kita renovnya semuanya. Jadi kita nggak dirobohin sih sebenarnya, tinggal pondasi-pondasi aja yang kita renov. Sama beberapa bagian yang kita hancurin, terus kita bangun ulang. Nah ini lebarnya 10 meter dan ini panjangnya 10 meter dan lebarnya 6 meter. Kalau biasanya di Jabodetabek itu kan tanah 60 rata-rata 6 kali 10. Nah ini udah tanpa hasil finishingnya, jadi ini kondisi yang udah selesai kita renov. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang tadi kondisi rumah sebelum renovasi dan setelah renovasi. Nah ini setelah renovasi jadinya kayak gini bro. Jadi kita tutup full pakai pagar karena memang rumah ini jarang ditempatin ya. Karena kalau ada acara penting aja atau kalau lagi ada waktu luang, kalau kita mau kumpul secara private baru kita tempatin rumah ini bro. Selain itu rumah ini juga dipakai untuk investasi jangka panjang. Nah ini untuk pagarnya sendiri kita pakai besi hollow dan besi kalau besi itu besi lapis ya. Besi hollownya itu ukurannya 3 mili. Untuk besi lapisnya itu 1 mili. Nah ini gerbangnya lumayan tinggi. Jadi ini hampir 2 meter atau 2 meter lebih ke atasnya. Nah itu tadi plafon yang udah dipasang, jadinya kayak gitu. Jadi pagarnya tinggi ini dikarenakan ini itu biar keamanan bro, karena jarang ditempatin. Nah, yuk kita buka dulu dan kita lihat dalamnya. Sistemnya pakai sistem geser. Nah
Nah ini udah kita buka pagernya, kondisinya kayak gini bro kalau udah dibuka. Nah itu, jadi beberapa dinding tadi udah direbohin dan difungsikan sebagai garasi. Jadi itu teman-teman bisa lihat ini garasi mobilnya. Untuk garasi mobil ini kalau misalnya teman-teman pakai mobil Pajero nggak cukup. Kalau pakai kelasnya Grand Livina Expander itu masih bisa karena ini panjangnya 4,5 meter. Nah itu kita kasih pompa di atas dan ini jalur selang untuk air hangat. Jadi kita punya pemandian air hangat pakai gas. Ini ada gantungan baju juga taruh di sini untuk meminimalisir tempat. Nah itu juga ada AC untuk kamar depan. Dan ini garasinya. Dan itu LPG cadangan bro. Jadi ini keramiknya pakai keramik kayak motif batu biar nggak licin. Nah depannya kayak gini. Terus ini garasi motor. Nah garasi motornya ini bisa muat sampai 3 unit motor ke depan. Jadi ini ada satu kan motor di sini, depannya bisa 2. Terus ini dinding yang tadi dan plafonnya udah bagus, udah kita ganti, plus kita kasih ukiran gipsum biar mempercantik plafon. Nah ini tadi udah kita videoin juga di awal untuk kanopinya kayak gini. Bahannya dari hollow 3 mm. Dan atapnya pakai spandek. Nah itu lurus full ke sana. Karena apa? Kalau nggak full itu panas dan hujan. Kalau hujan tuh basah bro. Jadi males banget buat bersihin. Nah ini gantungannya kita pakai model gantungan tempel dinding yang bisa ditarik dan dimundurin. Nah ini konsepnya emang benar-benar minimalis untuk untuk lahan yang terbatas. Nah, lantai garasinya pakai motif lantai kayak gini. Di sini juga ada sepeda. Jadi di sini tuh masih bisa buat motor. Dan ini dikasih furnis atau hiasan. Jadi ini tanaman palsu untuk memperindah aja sih. Untuk catnya kita pilih cat warna abu-abu. Biar kesannya adem, terus terlihat luas. Jadi di sini saya nggak suka cat yang terlalu mentereng. Jadi pilih cat yang agak gelap tapi nggak gelap juga sih. Jadi ya standar lah, agak terang dikit. Jadi makanya pilih warna abu-abu. Kalau mereknya sendiri kemarin kita pakai merek Dulux untuk interior. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat kayak gini hasil renovasinya. Ini garasi ya bro. Ini garasinya di sini. Nah terus ini tadi keramik dinding yang dipasang sampai luar juga biar nggak lembab kalau temboknya kita mau nyuci motor atau mau bersihin lah. Kalau misalnya kita nggak pakai keramik ini, kalau kena air kan lama-lama ntar dia ngelupas. Jadi makanya kita pakai keramik. Nah, motif keramiknya terserah. Jadi teman-teman ntar kalau mau kasih keramik ini juga itu bisa pilih motifnya sesuai selera teman-teman. Terus ini pagernya dari dalam, jadi ini secara nggak langsung udah nutup bagian depan. Panas enggak terlalu panas juga karena kan ada lubang-lubang di antara itu, jadi tetap ada ventilasi yang baik. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi kita ada shower mandi buat air panas. Jadi ini selangnya ditata rapi. Nah itu pompa untuk air. Jadi di sini itu mandi air panasnya pakai gas. Nah ini pintu kita bikin dari besi dan dicat pakai warna silver juga. Nah jadi di garasi ini bisa masuk mobil sama motor. Terus kita masuk ke dalam bro. Jadi ini pintu depannya kayak gini. Halo, assalamualaikum. Nah ini kondisi dalam rumahnya. Jadi udah kita isi beberapa furniture di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat kondisinya kayak gini. Dan atapnya juga udah dikasih gipsum semua. Nah ini difungsikan sebagai ruang tamu dan ruang keluarga. Nggak terlalu gede sih, cuma ya muat lah buat nampung 6 orang.
Jadi sebenarnya rumah ini dibikin rumah santai aja bro buat kita itu. Nah ini tempat ibadah di sini karena memang terbatas, tapi jarang digunain sih karena kita sholat kadang ke masjid karena masjidnya deket. Ini kalau urgent aja kita baru sholatnya di situ. Terus untuk pemilihan sofa, kita pakai sofa yang ukurannya sebenarnya kegedean tapi nggak apa-apa karena itu enak banget buat nyantai sambil tiduran. Apalagi buat mager alias rebahan, enak banget. Terus kita pasang kipas juga biar nggak terlalu panas. Dan kita pasang furniture juga, jadi kayak gitulah. Nah itu bisa teman-teman lihat berbagai furniture hiasan. Itu kita beli di online semuanya. Ada tanaman hias juga. Nah ini ada meja kayu, meja unik, meja kayu yang motifnya dari batang pohon. Terus ada kursi juga. Nah kalau perintilan-perintilan gini tuh emang cewek ya bro yang punya selera bagus dan jeli lah, jadi nggak kaget lah. Terus kita juga pakai televisi berapa ya? Itu TV-nya 32 inch, jadi nempel di dinding. Karena kalau misalnya kita taruh di meja dan alas meja itu nggak cukup bro, karena ruangannya juga terbatas, jadi kita tempel di dinding biar enak kayak gitu. Nah ini bagian ruang tamunya kayak gini jadinya. Terus ini hiasan biasa sih, tanaman plastik. Jadi difungsikan sebagai rak-rak buat tempat buat naruh kunci, naruh kue-kue dan perintilan-perintilan yang lain. Kita juga lantainya pakai granit tapi motif ya, bukan yang polos. Nah kayak gitulah jadinya. Gordennya kita sengaja pilih warna abu-abu jadi biar senada sama cat dindingnya. Jadi masuk bro. Keramiknya warna silver biru. Ada biru nggak ya? Ada kayaknya. Terus temboknya silver, jadi gordennya silver. Nah itu atapnya kita kasih pemanis gipsum ukiran di tepi plafon sama di lampu. Nah ini meja yang dikhususkan buat naruh makan atau naruh sesuatu lah, cemilan dan lain-lain. Yang kursinya juga kecil-kecil, jadi enak lah. Jangan lupa jendela juga dikasih teralis biar aman. Kulkas ditaruh di sebelah sana, karpet, dan ini lantainya granit motif. Nah ini kulkas. Nah terus ini selang buat AC. Jadi AC di kamar itu kita masukin selangnya di situ biar rapi. Terus aliran dari AC itu nanti sirkulasinya masuk ke dapur cucian. Nah itu di sebelahnya lagi itu ada dispenser buat air minum. Dan ini ada heksagon, jadi kayak hiasan rak model heksagon untuk mempermanis tampilan aja. Kayak gitu bro. Bagus ya. Minimalis, simple. Jadi sebenarnya saya tuh lebih suka tipikal rumah yang kayak gini, jadi nggak terlalu luas banget. Jadi cukuplah untuk keluarga kecil dengan 2 orang anak itu udah cukup. Kalau gede-gede itu capek bersihinnya bro. Kalau dikit gini kan enak, simple. Yang penting lokasinya strategis bro. Nah ini ada lemari. Lemari ini fungsinya buat naruh kue-kue atau jajan-jajan lah. Nah itu kitchen setnya kita pasang di atas. Nah ini dapur tadi yang udah kita lihat sebelumnya direnovasi, jadinya kayak gini. Nah inilah, ini kompornya di sini. Terus rice cooker sama tempat beras. Bawah kompor juga dikasih peralatan-peralatan kayak gas biji, wajan dan lain-lain lah. Nah ini dapurnya kayak gini, jadi simple. Nah ini ada rak buat bumbu-bumbu, ulek-ulek, sendok garpu, rak piring, dan ini tempat kita nyuci piringnya. Nah jadi kesannya nanti rapi lah. Nah ini kitchen setnya, nggak kitchen set ini kayak lemari tapi nempel di dinding.
Jadi aliran air di sini kenceng banget bro, nggak usah pakai pompa pun bisa kenceng. Dulu kan kenapa pakai pompa, karena takutnya aliran dari tapnya kan kurang kenceng, jadi tambah pompa. Tapi ternyata setelah kita coba, setelah renov itu nggak perlu pakai pompa pun itu kenceng banget airnya. Nah ini kena cipratan minyak waktu masak. Ntar kita bakal tempel pakai stiker anti minyak. Dan dalam kitchen ini ada apa? Ada mangkok, ada piring. Ini untuk kalau teman-teman datang atau kalau ngumpul. Masih kosongan karena memang rumah ini jarang ditempatin kalau lagi butuh aja. Terus ini jalan keluarnya langsung ke garasi tadi bro. Jadi langsung masuk ke garasinya, terus langsung nembus dapur dari sisi samping. Nah ini, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung jadinya gini. Nah itu dia. Jadi ini panjangnya 10 meter dan lebarnya 6 meter. Kecil ya, mungil ya. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah, harus disyukuri bro, namanya juga hidup. Yang penting harus bahagia. Nah ini kamar mandi. Terus kita kasih apa yuk, keset ya, iya bahasanya keset ya, keset lah. Nah itu yang tadi saya contohin. Ini kamar mandinya kita pakai bak mandi yang dari keramik, jadi nggak pakai timba. Nah terus ini ada apa? Kok cermin? Tak kirain cermin, bukan. Ini ada heater buat kalau kita mandi air hangat. Dan selangnya tadi keluar kan pakai gas. Nah ini shower. Jadi kalau teman-teman lagi butuh penyegaran dan kehangatan bisa pakai air hangat. Nah ini kita kelasannya pakai kelas duduk biasa. Oke lanjut, mana lagi ya? Bingung juga sih karena memang ukurannya kecil ya. Tapi enak lah, kecil gini, yang penting lokasi strategis bro. Jadi rumah ini tuh strategis banget, deket alun-alun kota, deket jalan tol, deket perumahan-perumahan juga yang banyak. Jadi di sekitar perumahan ini banyak banget perumahan-perumahan klaster. Dan kebetulan rumah ini juga rumah klaster yang satu arah. Jadi dia tuh nggak bakal kemana-mana. Jadi enak lah, aman. Jalur masuk keluarnya cuma satu. Dan ini kamar satu yang bisa teman-teman lihat. Nah kalau kamar satunya ini belum dikasih AC, jadi mungkin nanti. Di sekelilingnya plafon juga dikasih gipsum, di lampu juga dikasih gipsum. Gordennya juga ada. Nah ini lemari kecil ya, jadi kalau misalnya pakai lemari besar tuh nggak muat, kita pakai lemari susun aja. Terus untuk ukuran kasurnya itu 140 kali ya, saya lupa, 140 kayaknya, dikali 2 meter, 140 cm dikali 200 cm, atau 1,4 meter dikali 2 meter. Nah, tepiannya juga kita kasih keramik biar ntar nggak lembab. Terus ini ada kardus-kardus yang lupa nggak dirapiin. Ini ada spray. Dan ya kayak gini lah. Memang ukuran kamarnya nggak terlalu gede sih, ukurannya 2,5 dikali 3. Penting gimana cara kita natanya aja biar kelihatan rapi, bagus dan fungsional. Kayak gitulah. Nah, kita pakai kipas angin aja kalau di sini sementara. Gordennya sama satu toko, jadi kita beli gordennya semuanya sama. Jadi di sini ada sisa kira-kira 50 cm buat naruh-naruh barang. Nah ini jendela biar ntar kalau lagi pengap itu ventilasinya biar bisa jalan. Karena ini nggak ada AC-nya. Kalau pakai AC kan harus tertutup, jadi nggak perlu. Dan ini kamar kedua. Kalau kamar kedua ini kayaknya ukurannya sama deh.
2,5 kali 3 juga. Nah, saya sering tidur di sini nih bro, karena ada AC-nya adem. Nah, semuanya kita kasih keramik dinding biar nggak lembab. Kalau di sini masuk lemari gede karena ukurannya lebih gede. Oh, berarti kamar ini lebih gede bro, 3 kali 3 kayaknya, karena lemari gede masuk. Kita pakai AC setengah PK dari Sharp. Jadi untuk tinggi plafonnya itu 3 meter. Nah, ini plafonnya bro, udah dikasih gipsum. Ini saya kadang biasanya tidurnya di sini nih, adem soalnya. Sebenarnya mau dikasih TV, cuma karena bingung naruh di mana TV-nya, jadi nggak usah lah, ntar aja. Jadi ini di luarnya juga kita kasih gorden untuk mempercantik aja sih, jadi kan enak. Jadi sebenarnya rumah itu nggak perlu terlalu luas. Kalau misalnya dana terbatas, jadi teman-teman bisa mengakalinya dengan penataan furniture yang baik. Jadi difungsikan aja sesuai kebutuhan bro. Gitu. Emang rata-rata sekarang harga properti naik. Jadi mau nggak mau kita harus pinter-pinter putar otak gimana caranya biar kita bisa memanfaatkan lahan itu sesuai budget kita. Jadi rumah ini mungkin buat sebagian orang kecil, tapi bagi saya ini tempat yang sangat nyaman banget. Karena apa? Karena lokasinya strategis banget. Kalau kita mau GrabFood, GoFood atau apapun, itu tinggal beberapa langkah aja udah nyampe. Terus kalau kita mau ke alun-alun kota itu nggak sampai 10 menit udah nyampe bro. Kalau kita mau ke gerbang tol itu nggak sampai 15 menit. Kalau kita mau ke terminal itu juga nggak sampai 15 menit. Jadi ini beneran strategis banget. Makanya kita kenapa kok di lokasi strategis itu pasti tanahnya kecil-kecil bro. Karena apa? Karena mahal kalau tanahnya gede. Jadi ya nggak apa-apa lah, disyukurin aja. Tetap bersyukur menjalani hidup. Untuk budget ini saya nggak bisa jelasin karena saya nggak ikutan. Karena nggak ikutan nggak ikutan ngitung. Karena semua yang ngitung itu ibunda. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan rumah yang sesuai untuk keluarga teman-teman. Jadi bukan dilihat dari seberapa mahal, seberapa luas, enggak, tapi yang dinilai adalah seberapa nyaman dan seberapa bahagianya kita dalam rumah itu. Yang penting keluarga itu tetap prioritas bro, keluarga nomor 1 gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ntar kalau kita ada furniture atau tentang dekorasi rumah lagi, kita bakal upload. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Semoga semua impian teman-teman terwujud. Dadah. Oke mas bro, mbak bro semuanya, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis bro. Oke. Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.